Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya SK Wardana, Magister Pendidikan, salah satu dosen di Prodi S1 PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan PDD UKTPT pada Dharma Pengajaran melalui video. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam video ini terdiri dari 1. Deskripsi mata kuliah pokok, 2. Video pengajaran teori. Mata kuliah pokok yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah perencanaan pembelajaran terpadu di SD. Mata kuliah perencanaan pembelajaran terpadu di SD adalah mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Adapun untuk deskripsi mata kuliah ini adalah memahami, menjelaskan, merancang, serta menerapkan keilmuan perencanaan pembelajaran secara komprehensif dalam teori perencanaan dan praktek pembelajaran di sekolah dasar. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif, sehingga sebagai guru di kelas nanti bisa diterapkan. Yang kedua, menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Yang keenam, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, menganalisis, dan menindaklanjuti evaluasi proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar. Adapun terdapat model-model pembelajaran yang digunakan di dalam setiap pertemuannya. Model-model yang digunakan adalah menggunakan model discovery learning, cooperative learning, contextual learning, dan project-based learning. Selain model, ada metode-metode yang digunakan di dalam perkuliahan ini. Ya, adapun untuk metodenya adalah menggunakan metode demonstrasi, diskusi, dan ceramah. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini, ada penilaian yang menggunakan penilaian hard skill dan ada penilaian yang menggunakan penilaian soft skill. Untuk penilaian hard skill itu dilihat dari tugas mingguan yang dikumpulkan secara kolektif dan nanti akan dianalisis. Selain tugas mingguan, itu juga ada penilaian langsung pada saat di kelas. Selain itu, juga ada penilaian pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, selain hard skill, ada soft skill. Nah, untuk poin soft skill, ya, itu berkaitan dengan kedisiplinan, motivasi belajar, dan partisipasi dan kekompakan dalam
berkelompok. Untuk video pengajaran teori yang akan saya sampaikan dan tampilkan di dalam video ini adalah pada pertemuan keempat yang membahas terkait komponen-komponen pembelajaran dan faktor yang menjadi pertimbangan di dalam menentukan strategi pembelajaran. Silakan bisa menyaksikan. Baik. Oke. Hari ini ya capaian pembelajarannya harapannya adalah tadi teman-teman mampu memahami ya komponen-komponen pembelajaran. Jadi apa saja komponen-komponen pembelajaran, nah, harapannya nanti bisa dipahami. Dan yang kedua, teman-teman atau mahasiswa nanti mampu mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan ya dalam menentukan strategi pembelajaran. Nah, tentu ya di dalam proses pembelajaran ya, sesuai dengan standar proses yang sudah kalian pelajari ya, yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016, kemudian direvisi Permendikbud Riset dan Teknologi nomor 16 tahun 2022, semua sama. Nah, ketika mau melaksanakan proses pembelajaran, maka harus membuat yang namanya perencanaan. Ya. Nah, perencanaan ini sangat penting. Ya, apapun yang kita rencanakan, ya ada kemungkinan nanti hasilnya itu lebih baik daripada pelaksanaan yang tidak diawali dengan perencanaan. Tetapi dalam merencanakan itu juga tidak boleh sembarangan. Ya karena apa? Nah, di sini disampaikan bahwa jika Anda gagal dalam merencanakan, maka sebenarnya apa? Anda sedang merencanakan suatu kegagalan. Ya, sehingga ketika teman-teman membuat rancangan pembelajaran, merencanakan suatu pembelajaran, maka rencanakan sebaik mungkin. Nah, sehingga apabila dalam pelaksanaannya, maka ada kemungkinan apa yang direncanakan, maka pelaksanaannya juga bagus. Nah, apa itu perencanaan? Nah, perencanaan adalah proses penetapan, ya, yaitu menetapkan dan memanfaatkan sumber daya secara terpadu, ya, yang diharapkan apa? Dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang tentunya akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi proses menetapkan, proses memanfaatkan sumber daya yang ada ya di dalam satuan pendidikan atau sekolah, nah itu adalah bagian dari perencanaan. Ya, yang harapannya apa? Dari proses penetapan, memanfaatkan sumber daya yang ada itu dapat menunjang suatu kegiatan-kegiatan yang nanti akan harapannya akan lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Roger Kaufman, ya, ini mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi ya, atau memperkirakan. Nah, jadi yang namanya perencanaan ya memperkirakan, nanti memperkirakan kegiatan pelaksanaannya seperti ini. Ya. Tapi kalau sudah diperkirakan, ya ketika pelaksanaannya harapannya tidak jauh dengan perkiraan. Nah, jadi perencanaan adalah suatu proyeksi atau memperkirakan tentang apa yang diperlukan dalam rangka apa? Mencapai tujuan yang absah dan bernilai. Ya, hampir sama dengan di bagian atas. Jadi proses menetapkan ya dan memanfaatkan sumber daya bisa itu berupa perkiraan ya atau proyeksi yang mana tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan-kegiatan. Nah, sehingga apa harapannya pelaksanaannya akan berjalan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Komponen pembelajaran ini ada komponen dari guru ya dan siswa, ada tujuan
ada materi, ada metode, ada media, dan evaluasi pembelajaran. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan? Yang pertama, guru dan siswa. Ya, kenapa komponen guru dan siswa itu harus ada dalam pembelajaran? Nah, silakan, siapa yang mau menyampaikan kenapa guru dan siswa itu ada dalam komponen pembelajaran? Karena yang melaksanakan pembelajaran tersebut guru dan siswanya, Pak. Ya. Sebagai pemeran. Sebagai subjek dan objek. Ya, coba bayangkan kalau pembelajaran tidak ada guru dan siswa. Terus siapa yang mau belajar? Siapa yang mau ngajarin? Iya enggak? Ya. Nah, sehingga dalam pembelajaran pasti ada komponen guru dan siswa. Ya, pasti ada. Oke. Kemudian yang kedua adalah komponen tujuan. Kok tujuan masuk dalam komponen pembelajaran? Mungkin kalau tujuan itu bisa disebut dengan target, Pak. Jadi bagaimana pembelajaran itu bisa mencapai target tersebut untuk mengukur bahwa siswa dapat siswa itu dapat menerima pembelajaran di setiap harinya seperti itu. Kalau dari Oke, ya bagus. Ya, tujuan, nah, tadi Mbak Ida ya, Mbak Ida menyampaikan apa target tujuannya. Jadi kita belajar itu mau kemana? Nah, harus ada tujuan. Ya, guru dan siswa harus ada. Ya, karena ini yang menjadi subjek dan objek dari pembelajaran. Kemudian tujuan. Nah, kita mau belajar apa? Tujuannya kemana? Kompetensinya apa yang harapannya nanti dimiliki? Itu juga harus ada. Nah, sehingga di sini apa? Pemerintah menentukan kompetensi-kompetensi. Ya, kompetensi-kompetensi yang tertuang dalam standar, ya, standar isi. Ada kompetensi inti, ya, yang jumlahnya ada 4, ya, kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Kompetensi inti 1, nah, itu berkaitan dengan aspek religius, afektif. Kompetensi inti 2, itu aspek sosial, afektif. Kompetensi inti 3, yaitu apa? Kognitif atau pengetahuan. Kompetensi inti 4, keterampilan psikomotor. Nah, itu adalah bagian dari tujuan, ya, kompetensi itu. Nah, dari kompetensi inti itu maka diturunkan kembali menjadi kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar yang mana kompetensi dasar itu berbeda-beda, ya, dari tiap mata pelajarannya. Ada kompetensi dasar yang ada dalam muatan pelajaran IPA, ada IPS, dan kompetensi dasar itu adalah bagian dari tujuan. Nah, sehingga harapannya apa? Siswa memiliki kompetensi yang nanti dituangkan dalam setiap kompetensi dasar yang ada dalam standar isi itu, dan itu tujuan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah materi. Nah, siapa yang menyampaikan? Tadi Mbak Nabila, kemudian Mbak Dea. Kalau materi itu suatu bahan untuk melakukan proses pembelajaran, Pak. Suatu bahan. Ya, siapa namanya? Tadi Mbak Erna? Iya, Pak. Oke. Jadi gurunya ada, siswanya ada, tujuannya sudah ada. Ya. Materinya juga harus ada. Nah, contoh. Mbak Erna mau buat kue. Ya, Mbak Erna yang membuat kue. Nah, yang buat sudah ada ini, Mbak Erna dan saudaranya. Tujuannya apa? Membuat kue bolu. Nah, maka tujuannya sudah ada, yaitu membuat kue bolu, maka harus ada materinya ini, bahannya. Nah, sama dalam pembelajaran, ya sudah ada gurunya, sudah ada siswanya.
Tujuannya sudah ditentukan, maka dalam mencapai tujuan itu harus ada materi-materi yang nanti akan disampaikan kepada siswa. Jadi harus ada materinya. Nah, kemudian sudah ada guru dan siswa, sudah ada tujuannya, sudah ada materinya. Selanjutnya komponen yang harus ada itu apa lagi? Metode. Nah, kira-kira kenapa ini? Saya Pak, Ya, Mbak Nabila. karena metode itu sebagai cara untuk menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Cara yang pas ya. Oke, metode ya istilah gampangnya adalah cara ya. Dalam menyampaikan materinya, maka butuh metode, butuh cara. Nah, maka dalam membuatnya harus ada metodenya ini, ada caranya. Nah, seorang guru juga sama, mau menyampaikan suatu materi, mau mentransfer ilmu. Nah, maka ada metode-metode yang harus dilakukan oleh guru, ada strategi-strategi, ada model-model yang harus dilakukan oleh guru supaya apa? Materi itu bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa. Nah, tentu dalam menentukan metode apa yang cocok, metode apa yang sesuai, maka ada faktor pertimbangan ya, yang nanti akan kita sampaikan di slide selanjutnya. Ya, jadi metode ada metode yang baik nggak Pak? Semua metode baik. Ya, tapi metode disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan seperti apa. Ya, jadi semua metode adalah baik, tinggal disesuaikan berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, kemudian apa? Media. Nah, monggo, siapa? Media. Kenapa kok media masuk dalam komponen? Sebagai pendukung untuk mempermudah guru dalam mengajar siswa. Ya, sebagai pendukung ya, dalam mempermudah guru. Media itu adalah apa? Perantara. Nah, perantara antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Nah, di sini ada pemberi pesan ya, adalah guru. Penerimanya siapa? Siswa. Nah, tentu dalam penyampaian antara pemberi pesan dengan penerima, maka butuh perantara, yang mana perantaranya ini sebagai alat untuk mempermudah. Nah, itu dinamakan media. Ya. Nah, biasanya dengan media maka akan mempermudah hal-hal yang bersifat abstrak itu akan sulit dipahami oleh siswa atau peserta didik. Maka supaya lebih mudah dipahami, maka dibutuhkan yang namanya media. Nah, sehingga media itu bisa sebagai apa? Alat bantu guru dalam mentransfer ilmu atau pengetahuan kepada siswa. Nah, contoh misalkan, kita mau belajar terkait dengan Indonesia, pulau-pulau yang ada di Indonesia misalkan. Nah, tentu nggak mungkin kemudian kita mau belajar pulau-pulau yang ada di Indonesia itu kita harus berkeliling ke Indonesia. Ya, keliling pakai pesawat nggak mungkin karena itu butuh biaya banyak. Atau hanya dengan guru bercerita, Pulau Sumatera itu ya pulaunya panjang dan berada di atasnya Pulau Jawa. Nah, sedangkan Pulau Kalimantan itu letaknya di atas Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa di bawahnya Pulau Kalimantan. Antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan itu dibatasi dengan Laut Jawa. Nah, itu kan hal-hal yang abstrak. Nah, coba bayangkan ketika guru tanpa media menjelaskan terkait dengan Indonesia, nah, coba kira-kira sulit dipahami atau mudah dipahami? Sulit apa mudah? Sulit. Sulit. Ya. Nah, sehingga untuk mempermudahnya maka perlu media. Medianya apa? Bisa berupa peta, bisa berupa globe. Nah, sehingga
tidak perlu menjelaskan secara rinci, ya, terkait dengan posisi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ya, tinggal tunjukkan dan jelaskan. Nah, itu akan lebih mudah dipahami oleh siswa atau peserta didik. Nah, ini sehingga media ini bagian dari yang penting juga di dalam komponen pembelajaran. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, komponen pembelajaran yang harus ada adalah evaluasi pembelajaran. Oke, kenapa harus ada evaluasi pembelajaran? Silakan. Untuk menilai dan mengukur sejauh mana siswa dalam menguasai atau memahami materi tersebut, Pak, materi pembelajarannya. Harapannya tujuan yang sudah ditentukan itu bisa tercapai. Nah, maka untuk mengetahui apakah tujuan itu tercapai atau tidak, maka harus ada evaluasi, gitu loh. Ya kan? Nah, nggak ada evaluasi. Wah, hanya guru dan siswa, tujuan, hanya materi, metode, media, tapi nggak ada evaluasi. Kita nggak tahu kira-kira tujuannya itu sudah tercapai atau belum. Nah, padahal yang terpenting di sini adalah kita dalam proses pembelajaran itu adalah mencapai tujuan. Nah, tapi tujuannya itu tercapai atau tidak kita nggak tahu tanpa adanya evaluasi pembelajaran. Sehingga evaluasi pembelajaran itu bagian penting dari komponen pembelajaran. Ya, tujuannya ada afektif, ada kognitif, ada psikomotor, maka evaluasinya juga ada afektif, ada kognitif, dan ada psikomotor. Jadi antara tujuan dengan evaluasi itu saling berkaitan. Dan komponen ini, komponen pembelajaran ini itu tidak terpisah, tapi saling berkaitan. Antara guru dan siswa, antara tujuan, antara materi, antara metode, antara media dan evaluasi itu saling berkaitan. Sehingga ini seperti circle, ya, ini komponen pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu masuk dalam bagian metode. Nah, ya, ada metode, ada pendekatan, ada teknik, ada strategi. Nah, dalam menentukan strategi, maka ada faktor yang menjadi pertimbangan, ya, dalam menentukan strategi. Ada faktor tujuan, ada faktor materi, ada faktor siswa, ada faktor waktu, dan ada faktor guru. Ya, nah, coba jelaskan kenapa tujuan itu penting dan menjadi faktor pertimbangan. Kok kenapa ada tujuan? Coba alasan. Karena kita tidak akan bisa melakukan proses pembelajaran kalau kita tidak punya tujuan, Pak. Kita tidak punya apa yang dituju. Yang dituju. Oke, kalau Mbak Erna, kira-kira apa? Kenapa ada tujuan? Tujuan menjadi faktor yang dipertimbangkan. Kalau menurut saya tujuan dalam pembelajaran itu suatu urgensi dalam pembelajaran untuk bisa membuat suatu kisi-kisi penilaian dalam proses pembelajaran itu, Pak. Nah, ini strategi ya, belum ke penilaian ya, strategi. Apa? Ketika Mbak Erna mau menentukan strategi, ya misalnya Mbak Erna memilih strateginya itu adalah kooperatif. Karena apa? Nah, yang menjadi pertimbangan adalah tujuannya. Ya, berarti kira-kira kenapa sih tujuan itu penting? Kemampuan setiap siswa. Terus ada lagi? Adanya media untuk menunjang pembelajaran itu sendiri. Ya, jadi ketika teman-teman ya merencanakan suatu pembelajaran, maka faktor yang dipertimbangkan tuh ini ada tujuan, ada materi, ada siswa, ada waktu dan guru. Tujuan. Nah, tadi tujuannya misalkan ya afektif. Ya. Tentu afektif itu berkaitan dengan sikap ya. Ya kan? Sikap. Nah, sehingga karena tujuannya itu adalah
berkaitan dengan afektif misalkan ya, maka tentu strateginya itu juga harus mendukung dari tujuannya. Maka strateginya juga yang ditentukan harus sesuai dengan tujuannya. Ya. Keterampilan psikomotor juga sama. Ya, disesuaikan. Nah, sehingga tujuan ini karena inilah muaranya ya, dan harapannya kompetensi yang siswa yang nanti akan dimiliki itu semua tertuang dalam tujuan, maka ini menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan suatu strategi. Nah, dari tujuan itu maka ada tertuang ke materi atau bahan. Nah, bahannya, materinya itu juga menjadi faktor pertimbangan. Nah, materinya itu berkaitan dengan apa? Apakah berkaitan dengan konsep? Nah, kalau berkaitan dengan konsep, berarti strateginya itu kita harus seperti apa? Apakah berkaitan dengan praktek? Nah, kalau materinya itu berkaitan dengan praktek, berarti strateginya itu tidak sama dengan materinya yang lebih ke konsep. Nah, gitu. Atau materinya lebih ke teori. Nah, berarti strateginya itu harus kita tentukan. Oh, kira-kira untuk materi yang arahnya itu teori, maka strategi yang pas itu apa? Nah, jangan kemudian tentukan antara materi yang berbasis teori dengan materi yang berbasis praktek. Kita semua strateginya sama. Nah, kan nggak pas. Nah, sehingga materi ini juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan suatu strategi. Itu ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah siswa. Nah, ini tadi Mbak Fortuna sudah menyampaikan. Nah, sudah betul Mbak Fortuna. Ya, ketika menentukan strategi, faktor yang dipertimbangkan ini adalah siswa juga. Ya, nah, tentu karena siswa adalah sebagai target yang nanti akan dituju, ya, maka dalam menentukan strategi, maka pertimbangkan juga dengan siswanya. Nah, karakteristik siswanya bagaimana di kelas tersebut, kemampuan siswanya bagaimana di kelas tersebut, kecerdasannya bagaimana di kelas tersebut. Nah, contoh misalkan di kelas tersebut itu kecerdasannya adalah kecerdasan visual, gitu, secara karakteristik. Nah, sehingga kira-kira strategi yang pas dalam menghadapi siswa yang kecerdasannya visual itu pakai strategi apa? Ya, nah itu juga perlu dipertimbangkan. Materinya itu praktek, ya. Kecerdasan siswanya itu kecerdasannya adalah visual. Nah, berarti gimana supaya materi yang berbasis praktek itu bisa diakomodir dan siswa yang kecerdasannya visual juga bisa diakomodir. Nah, ini salah satu menentukan strateginya. Kemudian selanjutnya adalah waktu. Ya, nah, waktu juga menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi. Nah, kira-kira mata pelajaran ini disampaikan itu pada waktu kapan? Pagi sama siang itu tentu berbeda. Jam pagi mungkin masih fresh, masih termotivasi. Sore lemes, ya kayak sekarang misalnya, capek. Jam 1, nah, udah ngantuk. Nah, maka harus ada strategi-strategi tertentu dalam meminimalisir hambatan-hambatan tadi. Nah, maka ini menjadi faktor yang menjadi pertimbangan juga. Ya, oke. Kemudian yang terakhir adalah gurunya juga. Nah, kira-kira gurunya mampu enggak ya dengan menjalankan strategi tadi. Nah, kalau mampu, nah, gurunya kreatif, ya itu akan lebih bagus. Jadi ketika menentukan, ya menyimpulkan strateginya apa saja, ini butuh kreativitas dari seorang guru. Ya, nah inilah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi seorang guru dalam menentukan suatu strategi pembelajaran.